Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Yaitu pembahasan masih dalam kitab Shalah, yaitu bab yang ke-110, yaitu Qasrus Shalah bi Mina. Yaitu judulnya mengqasar salat di Mina. Di bab sebelumnya kita menjelaskan tentang salat qasar ya bagi musafir. Salat qasar bagi musafir yaitu orang yang melakukan perjalanan. Bahwasanya disunahkan atau disyariatkan bagi orang yang musafir untuk mengqasar salat, memendekkan salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka ilah atau penyebab dibolehkannya qasar adalah safar, yaitu melakukan perjalanan. Kemudian dalam bab yang sekarang ini disebutkan qasrus shalah bi Mina, yaitu mengqasar salat di Mina. Mina yaitu tempat dari manasik ya, dari masyair atau tempat-tempat yang disucikan, tempat di mana dilakukan ritual ibadah haji, di mana di Mina adalah para jemaah haji melontar jumrah. Mina disebutkan oleh Imam Nawawi, dikatakan Mina atau dinamakan Mina karena di tempat inilah ditumpahkannya darah. Maka Mina artinya tempat ditumpahkannya darah, yaitu darah hewan kurban, hewan jemaah haji yang berhaji, maka mereka menyembelih itu di Mina. Maka daerah ini nanti disebut Mina ya, tempat ditumpahkannya darah. Qasrus shalah bi Mina artinya mengqasar salat ketika berada di Mina. Tentunya ini bagi jemaah haji. Bagi jemaah haji mereka mengqasar salat ketika berada di Mina. Dalilnya adalah yang disebutkan oleh Imam Muslim di sini, hadis-hadis. Pertama, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu shalla salatal musafir bi Mina wa ghairihi rak'ataini wa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman rak'ataini sadran min khilafatihi thumma atammaha arba'an. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat sebagaimana salatnya musafir di Mina dan yang lainnya, yaitu 2 rakaat. Abu Bakar, Umar dan Uthman juga mengqasar salat 2 rakaat ketika di awal-awal khalifah beliau atau kekhalifahan beliau, yaitu Uthman. Kemudian beliau Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menyempurnakan salat menjadi 4 rakaat.
Kemudian riwayat selanjutnya juga dari Abdullah bin Umar, ya. Beberapa riwayat di sini disebutkan. An Abdullah bin Umar qala shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Mina salatal musafir wa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman 8 sinin atau qala 6 sinin. Qala Hafsun wa kana Ibnu Umar yusalli bi Mina rak'ataini. Thumma ya'ti firashahu faqultu ay law sallaita ba'daha rak'ataini qala law fa'altu la atmamtu shalah. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu salat di Mina, salatnya musafir. Dan juga Abu Bakar dan Umar dan Uthman selama 8 tahun atau 6 tahun dari kekhalifahan beliau. Kemudian Hafaz, perawi hadis, mengatakan atau berkata, adalah Ibnu Umar salat 2 rakaat di Mina, kemudian beliau mendatangi tempat tidurnya. Kemudian aku mengatakan, wahai pamanku, kalau seandainya engkau salat sesudahnya 2 rakaat, yaitu salat sunnah. Abdullah bin Umar mengatakan, kalau seandainya aku melakukan salat sunnah tersebut, sungguh aku akan menyempurnakan salatku. Maka dalam hadis ini Abdullah bin Umar menceritakan kepada kita bahwasanya sebagaimana hadis sebelumnya, bahwasanya Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan Umar dan juga Uthman di awal khalifah, di awal kekhalifahan, di sini disebutkan 8 tahun atau 6 tahun dari masa kekhalifahan beliau, yang mana beliau memerintah selama 12 tahun. Di selama 8 tahun atau 12 tahun beliau mengqasar Uthman bin Affan ketika berada di Mina. Tapi setelah itu beliau kemudian salat 4 rakaat. Kemudian Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar pun melakukan salat qasar di Mina 2 rakaat. Selesai salat beliau pergi, ya. Kemudian ditanya oleh Hafaz di sini, kenapa tidak salat sunnah? Kata Abdullah bin Umar, kalau seandainya aku salat sunnah, maka sungguh aku akan menyempurnakan salatku, yaitu akan salat 4 rakaat. Ini sebagaimana yang disebutkan pada bab sebelumnya, bahwasanya Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis bahwasanya aku tidak melihat, kata Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW tidak menambah dalam safar dari 2 rakaat, di mana beliau dalam riwayat Abdullah bin Umar disebutkan bahwasanya beliau tidak melakukan salat sunnah rawatib. Ini sama dengan hadis ini. Ketika ditanya kenapa tidak salat sunnah setelah salat wajib, kata Abdullah bin Umar, kalau seandainya aku salat sunnah, sungguh aku akan salat wajibnya atau fardunya 4 rakaat. Kemudian hadis selanjutnya dari Abdurrahman ibn Yazid yaqulu shalla bina Uthman bimina 4 raka'atin faqila dzalika li Abdullah bin Mas'ud fastarja'a thumma qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimina rak'ataini wa shallaitu ma'a Abi Bakrin As-Siddiq bimina rak'ataini wa shallaitu ma'a Umar bin Khattab rak'ataini falaita hadzi min 4 raka'atin rak'atani mutaqabbalatan. Dari Abdurrahman bin Yazid, beliau mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan salat di Mina 4 rakaat, yaitu berarti setelah lewat dari masa 8 tahun atau 6 tahun kekhalifahan beliau, di akhir kekhalifahan beliau. Beliau salat 4 rakaat di Mina. Kemudian hal itu disampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, di sini disebutkan fastarja'a. Fastarja'a artinya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya salat di belakang Rasulullah SAW di Mina 2 rakaat, dan saya salat bersama Abu Bakar juga di Mina 2 rakaat.
Dan juga aku salat bersama Umar di Mina juga 2 rakaat. Ya. Kalau seandainya Utsman, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau seandainya Utsman tetap mengikuti Rasulullah, yaitu salatnya 2 rakaat. Maka ini hadis yang masyhur di mana Utsman bin Affan di akhir masa kekhalifahan beliau salatnya 4 rakaat di Mina. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ketika itu disampaikan kepada beliau dan memang beliau menjadi makmum. Maka beliau di sini sebutkan fastarja'a, yang mengatakan innalillah. Seolah-olah ini sebuah musibah. Ya, maksudnya adalah bagaimana Abdullah bin Mas'ud di sini sebenarnya mengingkari apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Tetapi tetap beliau mengikuti Utsman. Kenapa? Karena yang lebih utama tentunya mengikuti Rasul, di mana Rasul salatnya 2 rakaat. Abu Bakar juga, Umar juga, salat di Mina selamanya 2 rakaat, yaitu diqashar salatnya. Tapi Utsman tidak. Tapi walaupun begitu, Abdullah bin Mas'ud sebagai makmum tetap mengikuti. Tetap mengikuti imam, yaitu Utsman bin Affan. Maka di sini faedah bahwasanya seorang makmum dia mengikuti imam walaupun imamnya melakukan hal yang menurut dia pendapatnya itu adalah pendapat yang lemah atau meninggalkan yang lebih utama. Tentunya menurut pendapat jumhur para ulama bahwasanya qashar itu hukumnya sunnah. Lebih utama mengqashar ketika kita safar. Tapi boleh untuk sholat 4 rakaat. Dan hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya mengqashar itu lebih utama, tetapi boleh sholat 4 rakaat. Maka di sini Utsman sholat 4 rakaat dan Abdullah bin Mas'ud mengikuti walaupun beliau meninggalkan yang lebih utama. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud yang beliau tahu bahwasanya lebih utama sholatnya 2 rakaat, tapi karena imam 4 rakaat maka ikuti. Dan ini juga untuk menjaga persatuan. Makanya Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya, kenapa engkau yang mengatakan, kata sahabat-sahabatnya, kenapa engkau yang mengatakan bahwasanya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar itu salatnya 2 rakaat, terus anda malah mengikuti Utsman 4 rakaat? Kata Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarr. Berselisih itu adalah, atau berbeda itu adalah keburukan. Maka kalau itu dalam hal yang masih bisa ditolerir, itu dalam perkara-perkara yang di situ khilaf, ada hal yang utama dan ada yang paling utama, maka kita misalnya meninggalkan yang paling utama untuk menjaga persatuan, maka itu disyariatkan. Bahkan itu disebutkan oleh para ulama, justru itu disyariatkan, meninggalkan sesuatu yang paling utama untuk menjaga persatuan. Maka Abdullah bin Mas'ud tidak mengatakan kepada Utsman, kenapa kamu tidak mengikuti yang lebih afdal? Tidak. Tapi Abdullah bin Mas'ud mengikuti. Maka di sini ini yang perlu dipahami dengan baik. Ini fikih, fikihnya Abdullah bin Mas'ud. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Ada hal-hal yang perlu kita timbang dan kita lihat. Ini hal yang penting atau tidak, atau hal ini utama atau tidak. Kita harus tahu. Jangan kita justru tidak toleransi dalam hal yang di situ ada ranah toleransi, tapi sebaliknya justru kita dalam hal yang tidak boleh toleransi kita toleransi. Maka dalam hal ini harus jelas dalam perkara-perkara yang akidah yang jelas itu tidak boleh toleransi, tidak boleh perbedaan. Tapi dalam masalah fikih mana yang lebih utama dan sebagainya, maka itu
toleransi itu dituntut. Di sini bisa kita lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud meninggalkan sesuatu yang dilakukan oleh Rasul. Rasul salat 2 rakaat di Mina. Abu Bakar juga, Umar juga, Utsman sekarang 4 rakaat. Tapi Abdullah bin Mas'ud tetap mengikuti. Tidak bikin jemaah baru ya Utsman. Ya sudah, karena Utsman 4 rakaat, nanti salat yang satu lagi nanti kita bikin jemaah baru. Tidak. Ini fikih namanya. Maka menjaga persatuan itu lebih dikedepankan. Persatuan kaum muslimin. Walaupun itu kadang meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Selama hal itu ya, tidak bertentangan dengan syariat. Ya, karena ini meninggalkan sesuatu yang lebih utama saja. Tapi kalau dibikin jemaah baru oleh Abdullah bin Mas'ud, bisa kita bayangkan maka kaum muslimin akan terpecah. Ketika haji ada dua imamnya. Nah, ini kan sulit. Maka di sini ya kita perlu memperhatikan hal yang seperti ini. Ketika hal itu berkaitan dengan fikih dan masih bisa toleransi, maka kita toleransi. Maka ini yang perlu diperhatikan. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-111, yaitu bab as-salatu fir rihal fil matar. Yaitu salat di rumah ketika dalam keadaan hujan. Salat di rumah dalam keadaan hujan. Hadis ini dari Malik, dari Nafi', bahwasanya Abdullah bin Umar adzana bis salat fi lailatin dzati bardin wa rihin faqala ala sallu fir rihal, thumma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul muadzin idza kanat lailatun baridatun dzatu matarin yaqulu ala sallu fir rihal. Di sini dari Imam Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau Abdullah bin Umar azan salat, mengumandangkan azan ya ketika salat pada malam yang dingin, pada suatu malam yang malam itu sangat dingin dan ada angin yang sangat kencang. Maka beliau mengatakan dalam azan tersebut, ala sallu fir rihal, maka salatlah di rumah-rumah kalian. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW dulu menyuruh muadzin ketika azan dan malamnya adalah malam yang dingin dan penuh dengan hujan, dengan mengatakan atau menambahkan dalam lafaz azannya sallu fi rihal, yaitu salatlah kalian di rumah kalian. Kemudian ya ini juga disebutkan oleh Imam Muslim, riwayat semua dari Abdullah bin Umar. Kemudian ada riwayat dari Jabir. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin famutirna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yusalli man syaa minkum fi rahlihi. Jabir mengatakan bahwasanya kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Maka kemudian turun hujan. Kemudian Nabi SAW mengatakan liyusalli man syaa minkum fi rahlihi, maka siapa yang ingin di antara kalian maka hendaknya dia salat, tidak apa-apa dia salat di rumahnya atau di tempatnya dia berhenti ya. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala lil muadzin aw li muadzinihi fi yaumin matirin idza qulta asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah qul sallu fi buyutikum. Qala fa ka'anna an-nasa istankaru dzalika faqala atajabuna min dza qad fa'ala dza man huwa khairun minni
innal jumu'ata azmatun wa inni karihtu an uhrijakum fatamshu fit-tini wal wahal. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya beliau mengatakan kepada muadzinnya ketika hari turun hujan, jika kamu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka janganlah engkau mengatakan hayya 'alas shalah, tapi katakan sallu fi buyutikum. Yaitu maka janganlah kamu mengatakan hayya 'alas shalah, tapi ucapkanlah sallu fi buyutikum, artinya salatlah di rumah-rumah kalian. Kemudian dikatakan bahwasanya seolah-olah manusia merasa heran dengan perkataan tersebut. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, apakah kalian heran dengan apa yang aku sebutkan ini? Sungguh telah melakukan hal ini adalah orang yang lebih baik daripadaku. Maksudnya adalah Rasulullah SAW. Sungguhnya sholat Jumat itu adalah suatu hal yang wajib, dan aku tidak ingin kalian keluar kemudian dalam keadaan susah, kemudian berjalan di jalanan yang penuh dengan lumpur dan licin. Kata Abdullah bin Abbas. Kemudian juga disebutkan hadis, ya, di sini juga sama hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau mengajarkan ketika hujan maka mengatakan apa? Sallu fi rihal, yaitu salatlah di rumah-rumah kalian. Maka di sini bisa kita lihat ada hadis Abdullah bin Umar tadi, yang mana beliau mengajarkan kepada muadzinnya ketika hujan turun dengan lebatnya, maka bacalah ketika azan itu, ya, sallu fir rihal atau sallu fi rihalikum. Itu rihal artinya rumah atau tempat tinggal. Perbedaannya dengan Abdullah bin Abbas adalah hadis Abdullah bin Umar menjelaskan bahwasanya lafaz sallu fi rihalikum atau sallu fir rihal atau sallu fi buyutikum itu setelah azan. Maksudnya setelah lafaz azan selesai, yaitu setelah Allahu Akbar, la ilaha illallah, kemudian baru ditambahkan. Jadi itu penambahan di akhir azan. Itu hadis Abdullah bin Umar. Adapun hadis Abdullah bin Abbas tidak, tapi muadzin ketika azan, ketika hujan, maka dia tidak mengucapkan hayya 'alas shalah, karena hayya 'alas shalah panggilan untuk salat kalau datang ke masjid. Tapi kata Abdullah bin Abbas, ganti kalimat itu dengan sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Maka ada sebagian orang yang merasa ini kok beda. Mungkin kita juga tidak pernah dilakukan. Maka Abdullah bin Abbas ini menjelaskan, kalian heran, Rasulullah sudah mengerjakan itu atau telah melakukan itu. Maka di sini disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya dibolehkan, ya, ketika seorang dalam keadaan hujan, ya, lebat, ya. Yang pertama, dibolehkan seorang ketika hujan lebat dia sholat di rumah atau di tempat dia berada. Seperti tadi hadis Jabir juga, kami dalam keadaan safar, ya, di mana dia berhenti di situ sholat, ya, di mana dia tinggal atau di mana dia berada, ya, sholat di situ ketika dalam keadaan hujan lebat. Kemudian bagi muadzin ketika hujan lebat boleh dia menambahkan kata ini, yaitu sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum atau sallu fir rihal atau sallu fil buyut, sama artinya. Salatlah di rumah-rumah kalian, itu artinya. Maka ini kapan kita baca? Dua-duanya dibolehkan, yaitu kalau kita mengikuti hadis Abdullah bin Umar,
Setelah selesai azan ya, setelah sempurna bacaan azan ya, setelah kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian ditambahkan di akhir sallu fi rihalikum. Ya, sallu fi rihalikum. Kemudian atau boleh juga untuk dibaca ketika setelah syahadat ya, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Maka dua hal ini boleh ya. Mau di tengah atau di akhir, ini semua dibolehkan. Kenapa duanya dibolehkan? Karena ini dua-duanya hadisnya sahih. Dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ini dibolehkan ya. Artinya kadang-kadang di akhir atau kadang di tengah. Kemudian faedah dari hadis di sini juga adalah bahwasanya syariat Islam itu memberikan kepada umatnya keringanan, kemudahan. Tidaklah ya, syariat ini diturunkan kecuali untuk diberikan kepada umat ya, keringanan dalam hal ibadah ya, ketika kita mendapatkan hujan yang lebat dan sebagainya. Tadi kata Abdullah bin Abbas ketika salat Jumat malah ya, maka boleh seorang salatnya di rumah. Tentunya kalau itu salat Jumat, seorang salatnya di rumah, dia salatnya 4 rakaat, bukan 2 ya. Salatnya 4 rakaat, salat zuhur. Kalau dia salatnya di rumah, maka boleh seorang ya salat di rumah ketika dalam keadaan hujan yang sangat lebat, kemudian sulit baginya datang ke masjid, dan ini salah satu bentuk keringanan, kemudahan rukhsah yang Allah berikan ya, kepada kita umatnya. Kemudian bab selanjutnya, bab jawazu salatin nafilah ala dafa fis safar haitsu tawajjahat. Bolehnya salat sunnah di atas kendaraan ketika safar, ketika dalam perjalanan, di mana saja atau kemana saja arah kendaraannya. Artinya kemana saja, maksudnya baik dia menghadap kiblat atau tidak. Hadis ini dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli subhatahu haitsu ma tawajjahat bihi naqatuhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat subhatahu, artinya salat sunnah, kemana saja arah untanya. Kemana saja arah untanya. Dalam riwayat yang lain juga dari Abdullah bin Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa muqbilun min Makkah ila Madinah ala rahilatihi haitsu kana wajhu wa qala fihi nazalat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat ketika pulang dari Mekah menuju Madinah, maka beliau salat di atas kendaraannya kemana saja arah kendaraan tersebut. Dan ketika itulah turun ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 115, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadapkan wajahmu, maka di situ ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain juga dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala himarin wa huwa muwajjihun ila Khaybar. Abdullah bin Umar mengatakan, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas himar, keledainya. Ketika itu beliau mengarah kepada Khaybar, ya, ketika mengarah atau melakukan perjalanan ke Khaybar, atau ke arah Khaybar. Kemudian juga dari Abdullah bin Umar, ya, dari Sa'id bin Yasar, annahu qala kuntu asiru ma'a ibni Umar bi tariqi Makkah. Qala Sa'id falamma khashitu asubha nazaltu fa awtartu thumma adraktuhu fa qala li ibni Umar
aina kunta? Faqultu lahu khasyitul fajra fa nazaltu fa awtartu. Faqala Abdullah, alaysa laka fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswah? Qultu bala wallahi. Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru ala ba'ir. Yaitu dari Sa'ib bin Yasar, beliau menceritakan bahwasanya aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Umar di jalan di Mekah. Ya, ketika melakukan perjalanan di Mekah, salah satu jalan di Mekah. Maka Sa'id mengatakan, ketika aku khawatir subuh, datangnya waktu subuh, maka aku segera turun dari kendaraan, kemudian aku melakukan salat witir. Kemudian Ibnu Umar menjumpaiku. Kemudian beliau mengatakan, Ibnu Umar an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilah qabla ayyi wajhin tawajjaha wa yutir 'alaiha ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wajhu dzalikal janib fa ma'a hammam an yasaril qiblah fa qultu lahu ra'aituka tusalli li ghairil qiblah qala laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu lam af'alhu. Yaitu dari Anas bin Sirin, beliau mengatakan kami berjumpa dengan Anas bin Malik sahabat. Ketika beliau pulang dari negeri Syam, yaitu kami ketemu di sebuah daerah namanya Ainut Tamar. Kemudian aku melihat Anas salat di atas keledainya, sedangkan wajahnya ke arah samping ini, kata perawi hadis itu. Maka Hammam, yaitu perawi hadis, mengatakan memberikan isyarat ke kiri kiblat. Artinya tidak menghadap kiblat, tapi ke kirinya. Aku bertanya, aku melihat kamu, yaitu Anas bin Malik, salat tidak menghadap kiblat. Maka Anas mengatakan, kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW pernah melakukannya, maka aku tidak akan melakukannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hadis yang dibawakan ya oleh Imam Muslim. Ya, banyak sekali hadis Abdullah bin Umar, kemudian hadis Amir bin Rabi'ah tadi, kemudian hadis Anas bin Malik. Ya. Yang mana kesimpulannya adalah bahwasanya ketika seorang dalam perjalanan atau safar, maka boleh dia salat sunnah. Yang dimaksud di sini sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, yaitu salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Adapun yang tidak disyariatkan, bukan berarti dilarang ya. Tidak dilarang salat sunnah ratibah. Salat sunnah ratibah artinya salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Tidak dilarang, tapi tidak disyariatkan ya. Artinya tidak dianjurkan. Tapi kalau seorang melakukannya tidak apa-apa. Tapi Abdullah bin Umar tidak melakukannya. Tapi seorang boleh melakukan salat sunnah mutlaqah, salat sunnah mutlak, atau salat sunnah yang senantiasa dilakukan oleh Nabi baik dalam keadaan safar atau hadar, salat sunnah sebelum subuh dan witir atau salat malam. Maka boleh dia, atau tetap dianjurkan bagi musafir dia salat sunnah, terutama salat sunnah sebelum salat subuh dan salat witir dan salat malam. Itu tetap disunnahkan bagi dia, bagi seorang musafir. Kemudian boleh bagi musafir untuk tidak menghadap kiblat ketika dia salat sunnah, kalau memang itu tidak memungkinkan. Jadi boleh tidak menghadap kiblat kalau memang itu tidak memungkinkan karena keadaan kendaraannya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya boleh seorang salat sunnah di atas kendaraan. Boleh seseorang salat sunnah di atas kendaraannya, salat sunnah di atas kendaraan, dan boleh tidak menghadap kiblat kalau memang tidak memungkinkan. Itu dibolehkan ya. Tapi kalau memungkinkan tentunya itu lebih utama dia menghadap kiblat. Kemudian adapun salat wajib tadi disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah, yaitu kecuali Rasulullah itu selalu salat sunnah di atas kendaraan, salat sunnah ya, kecuali salat wajib. Tidak pernah beliau salat wajib di atas kendaraan. Maka di sini para ulama mengatakan, ya kalau salat wajib maka lebih utama adalah seorang dia salatnya di turun ya, tidak salat di atas kendaraan. Itu kalau memang memungkinkan, dan itu yang lebih utama.
Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan misalnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan, maka boleh ya, itu dalam keadaan darurat namanya. Seorang misalnya melakukan perjalanan dari Jakarta ke Madinah misalnya 9 jam. Nah, mungkin dia turun dulu misalnya. Ya, sholat di atas pesawat. Mau turun kemana? Atau dia naik kapal, kapal. Maka kalau naik kapal itu mungkin lebih kata para ulama, kalau kapal lebih mudah ya, bisa orang menghadap kiblat. Tapi tidak mungkin turun juga, dia tetap sholat di atas itu. Atau di atas kereta api misalnya di zaman kita sekarang. Maka yang lebih utama, maka dalam hal ini ya, kesimpulan dalam bab ini adalah bahwasanya lebih utama tentunya seorang itu sholat wajib turun, tidak di atas kendaraannya. Itu lebih utama. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya sudah, dia sholat di atas kendaraannya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian menghadap kiblat tentunya itu lebih diutamakan ya, seorang dia berusaha untuk menghadap kiblat. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu, maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan Anda ya. Nah, ini kesimpulan mungkin ya dari pembahasan bahwasanya seorang ya, ketika safar ya boleh dia untuk salat sunnah di atas kendaraannya ya, salat sunnah di atas kendaraan itu dibolehkan ya. Nah, wallahu taala alam. Bolehkah seorang di dalam salat misalnya kadang-kadang dia duduk tawarruk, kadang-kadang dia duduk iftirash dalam salat 2 rakaat? Dan yang benarnya bagaimana? Ya, ini memang persoalan berbeda pendapat para ulama dalam hal ini ya. Salat iftirash duduk iftirash atau tawarruk dalam salat 2 rakaat. Salat subuh misalnya atau salat sunnah 2 rakaat. Ya, sebagian ulama mengatakan iftirash ya, itu adalah pendapat Imam Ahmad. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan salat 2 rakaat iftirash ya. Dalilnya adalah hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Itu dalilnya Imam Syafi'i. Maka dalam hal ini memang berbeda pendapat para ulama. Ya, kalau ditanyakan boleh enggak kadang-kadang, insyaallah boleh ya. Ketika seorang ya kadang-kadang dia iftirash, kadang-kadang dia tawarruk misalnya. Mudah-mudahan ya tidak apa-apa karena memang ada landasannya ya. Apalagi misal ketika dalam keadaan sempit misalnya, terus Anda memaksakan tawarruk, tentunya itu akan memakan tempat yang besar. Anda pengen dapat utama tapi kaki orang Anda injak misalnya, seperti itu. Orang kejepit misalnya. Dalam keadaan yang seperti itu tidak pasti Anda tetap yang lebih utama. Tinggalkan yang lebih utama ya. Tapi Anda juga mendapatkan yang lebih utama itu untuk tidak menyakiti orang misalnya. Ketika dalam keadaan sempit misalnya, padat misalnya. Maka ini ya seperti ini ya, tidak mesti selalu saya harus yang ini yang paling utama tawarruk ini, ya sudah tawarruk. Tidak ya. Apakah salat wajib di atas pesawat harus diulang setelah landing? Ya, memang ada pendapat sebagian para ulama Syafi'iyah yang di sini disebutkan oleh Imam Nawawi sebenarnya ya. Kata Imam Nawawi, sebagian pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan itu ya. Yaitu mengulang salat itu ketika sudah sampai. Tapi itu pendapat sebagian ya para ulama Syafi'iyah. Anak kami sudah melakukan sunat khitan maksudnya mungkin ya. Apakah boleh kami buat acara mengundang kerabat untuk makan-makan? Terus kami buat acara seperti pelaminan dan anak-anak kami yang sudah disunat tidak ada ritual khusus dalamnya, hanya begitu, apa hukumnya? Berpahalakah?
atau diterima enggak amalan jika kami buat acara seperti itu? Ya sebenarnya berkhitan itu suatu hal yang biasa saja ya. Dimana yang lebih utama tentunya sebenarnya khitan itu di hari yang ketujuh ketika dia diakikahkan, itu yang kalau mampu ya, kalau bisa. Kalau tidak mengapa ya. Tapi Anda misalnya mengundang makan-makan sebenarnya ya enggak masalah juga. Tapi kalau sampai pelaminan menurut saya wallah ini pendapat pribadi ini terlalu berlebihan mungkin ya. Enggak usah lah ya. Menurut saya pribadi ini enggak usah pelaminan lah. Kalau Anda pesta nikah iyalah ya. Ya biasa aja, undang makan enggak apa-apa, bagus. Enggak apa-apa. Insyaallah enggak apa-apa ya. Tapi kalau sampai ini ya sesuatu itu jangan sampai berlebihan, itu saja. Ya jangan sampai berlebihan. Kalau sekedar Anda undang tetangga, keluarga untuk makan-makan, ya insyaallah enggak apa-apa. Tapi kalau sampai berlebihan itu kan nyewa ini keluar, itu lebih baik Anda sedekah, kasih orang miskin. Uang sewa tenda, sewa pelaminan itu kan sewa. Ya, itu lebih baik ya. Maka dalam hal ibadah itu yang lebih utama adalah pertengahan, tidak berlebihan ya, tidak berlebihan. Manakah yang lebih utama, lebih afdal ya, berkorban dulu atau akikah anak di hari yang ketujuh? Nah, di sini dilihat apakah memang ya lahirnya itu ya ketika Idul Adha itu hari ketujuh. Ya. Kalau memang ketika dia lahir, maksudnya ketika Idul Adha itu adalah hari ketujuh dia, berarti dia lahir hari ketiga Zulhijjah misalnya, dan hari ke-10 10 Zulhijjah itu adalah hari ketujuhnya. Maka dalam hal ini memang sebagian ulama justru mengatakan boleh dia niatnya dua-dua karena itu bertepatan. Walaupun itu tidak utama. Yang paling utama tentunya satu-satu. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh karena dia bertepatan. Dia niat korban dan akikah sekaligus. Karena itu bertepatan. Hari ketujuh dan itu hari raya kurban. Menurut sebagian ulama boleh dia dua niat dalam satu pekerjaan. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian lagi tidak. Yang lebih utama adalah satu-satu. Karena niat tentunya ibadah itu beda-beda. Yaitu ibadah kurban, ada ibadah akikah. Ya, kurban wajib sekali setahun atau disunnah, ya sunnah muakkadah menurut sebagian ulama wajib ya, bagi yang mampu. Sekali setahun ketika hari raya Idul Adha. Sedangkan akikah itu waktunya hari ke-7 atau 14 ya. Maka dalam hal ini dilihat ya, mana lebih dulu ya, dilihat saja. Kalau bertepatan tadi insyaallah tidak apa-apa sekaligus niatnya. Tapi kalau tidak bertepatan, maka kalau berkorban itu cuma sekali dalam setahun, waktunya cuma itu, maka itu dahulukan. Nanti akikah bisa ya, hari ke-14, hari ke-21 ya. Beda dengan kurban ya, tanggal 10 aja dan hari-hari tasyrik ya, 10 dan hari-hari tasyrik itu cuma waktunya ya. Tentunya ini bagi yang Anda mampu ya, maka mana yang didahulukan ya sudah kurban dulu karena itu waktunya mepet, waktunya terbatas, cuma 4 hari, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu waktunya. Setelah itu enggak ada lagi kurban, nunggu tahun yang akan datang. Maka itu lebih utama Anda kurban dulu. Setelah itu Anda bisa akikahkan anak Anda pada hari ke-14, hari ke-21 bisa. Ya. Ini bagi Anda yang mampu tentunya dua dipisah itu lebih utama. Ya. Tapi kalau Anda tidak mampu, insya Allah dan memang bertepatan hari ketujuhnya hari kurban, maka insya Allah tidak apa-apa. Anda dua niat satu pekerjaan ya. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.